Hambatan dalam kesehatan psikologi. Setiap manusia tidak semua memiliki psikologi yang sehat. Pasti ada pula manusia yang memiliki hambatan atau gangguan dalam psikologinya. Adapun hambatan-hambatan dalam kesehatan psikologi ini ada 4. Yang pertama adalah kesehatan psikologi dalam penghargaan bersyarat. Dalam penghargaan bersyarat ini, keadaan seseorang mempersepsikan bahwa dirinya diterima atau dicintai oleh orang lain hanya karena mereka dapat memenuhi ekspektasi melalui persetujuan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, dalam penghargaan bersyarat ini, seseorang dapat dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam beberapa aspek pula. Dan dalam penghargaan bersyarat ini memiliki kriteria penolakan dan penerimaan melalui pengalaman individu tersebut. Contohnya, ada seorang siswa di sekolah. Ia merupakan anak yang pintar, tetapi penampilannya cupu, dan itu membuat siswa yang lainnya ilfil atau tidak mau berteman dengannya. Tetapi ada sebagian siswa memanfaatkan kepintarannya dan mereka mendekatinya hanya karena ingin meminta bantuannya. Jadi mereka hanya memanfaatkannya dan mendekatinya hanya karena mereka ingin tugas mereka itu dikerjakan oleh anak ini. Jadi mereka hanya menghargainya karena mereka ingin ia menyelesaikan tugas ini, membantu mereka dalam menyelesaikan tugas ini. Tetapi setelah itu mereka menjauhinya lagi, dan bila ada yang mereka inginkan, mereka mendekatinya kembali. Yang kedua adalah inkongruensasi. Inkongruensasi adalah ketidakseimbangan psikologi seseorang dimulai saat ia gagal mengenali pengalaman dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini, jika ia tidak secara akurat membuat suatu simbolisasi atau pemahaman mengenai pengalaman dirinya, maka pengalaman tersebut tidak secara konsisten mengenali konsep dirinya yang sedang timbul. Contohnya itu, ada seorang anak, semasa kanak-kanaknya ia bercita-cita menjadi pramugari, tetapi setelah ia tumbuh menjadi dewasa, cita-cita tersebut ia tidak dapat diwujudkan, dan timbullah suatu penyesalan karena ia gagal dalam mewujudkan suatu cita-cita yang ia impikan sejak kecil. Ini adalah sikap defensif. Sikap defensif ini diartikan sebagai suatu perlindungan dari kecemasan atau ancaman dengan melakukan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman diri seseorang yang dianggap pengalaman dirinya tidak secara konsisten atau tidak selaras dengan konsep yang ada dalam diri seseorang. Contohnya, dalam sebuah keluarga, si suami melakukan KDRT terhadap istrinya, dan suami tersebut memutarbalikkan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Nah, di sini istrinya dapat melakukan penyangkalan atau distorsi dengan menunjukkan bukti bahwa ia diperlakukan KDRT oleh suaminya. Keempat adalah disorganisasi. Disorganisasi ini bisa terjadi
secara tak terduga atau secara tiba-tiba, atau bisa juga terjadi secara bertahap selama rentang waktu yang panjang atau lama. Dalam disorganisasi ini, manusia berperilaku secara konsisten melalui pengalaman organismiknya, dan kadang sesuai dengan konsep dirinya yang hancur atau tidak mempunyai harapan lagi. Contohnya, ada seorang anak yang merupakan keluarga dari broken home. Ia melakukan perilaku yang jahat atau yang tidak sesuai dengan norma-norma yang tidak patut dilakukan oleh anak-anak ini, tetapi ia melakukannya karena ia tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya oleh orang tuanya, karena menurutnya orang tuanya tidak mempedulikannya juga bila dia melakukan hal atau kejahatan ini, dan ia dapat melakukannya secara spontan, apalagi dalam lingkungan yang sangat berpengaruh dengan pengalaman organismiknya yang dia alami. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.